Saya ke Valeri juga deh. Nah, Valeri, sebagai penulis nih, hari ini kita memperingati Sumpah Pemuda ya. Apakah menurut teman-teman semuanya, juga nanti akan bertanya kepada yang lain, bagaimana literasi itu bisa jadi tombak pemersatu bangsa? Gimana tuh, Val? Silakan. Ini juga belum di-unmute. Ayo, coba. Udah Silakan. kok, udah di unmute. Oke, kalau aku sih ingin mengutip salah satu kalimat dari Pramudia Anantatur, menulis adalah bekerja untuk keabadian. Jadi ketika kita menulis, kita menjadi penggerak literasi, kita juga bekerja untuk keabadian. Dimana kayak yang tadi aku bilang, pemuda adalah agent of change. Lewat literasi, lewat apa yang kita baca, lewat apa yang kita sebarkan dari bacaan itu, kemudian akan lebih baik lagi kalau kita juga bisa berkarya dari situ, kita bisa semakin meningkatkan semangat orang-orang di sekitar kita, anak-anak muda ini untuk lebih mengetahui sejarah kita seperti apa, dan kalau misalnya kita ingin berjuang untuk melakukan sesuatu untuk mencapai mimpi-mimpi kita, apa yang melatar belakangi itu dan bagaimana caranya kita ke sana. Jadi menulis itu membantu kita untuk self-aware akan itu, dan menurutku literasi itu sangat penting sih untuk kita. Beautiful. Menulis adalah bekerja untuk keabadian, ya. Itu selalu diingat ya untuk kita semua dari generasi ke generasi. Gimana dengan teman-teman yang lain? Mas Fikri, Mas Laude, barangkali. Mas Fikri duluan. Bagaimana menurut pendapatnya? Literasi bisa jadi tombak pemersatu bangsa? Ya, jadi kan ada yang bilang ya, kalau kita itu nggak membaca, kita tuh cuma hidup satu kali. Tapi kalau kita membaca itu kita bisa menyimulasikan kehidupan orang lain banyak kali gitu kan. Dan artinya kita jadi ngerti kepala orang lain ini seperti apa, sifat dia, cara dia berpikir ini seperti apa, sehingga nanti kita bisa bergaul dan bisa juga ngerti gimana sih untuk bergerak bersama-sama dengan yang lain, untuk bekerja sama mencapai suatu tujuan seperti yang dibilang sama Mbak Valeri itu. Nah, disinilah peran literasi itu, dengan membaca banyak wawasan bisa menempatkan hati dan pikiran kita di hati dan pikiran orang lain, kita bisa connect dengan yang lain, di situ kita jadi bisa gerak bareng-bareng. Gerak bareng-barengnya di situ ya, pemersatunya di situ. Gimana dengan pendapatnya Mas Hairan dan Mas Laude? Duluan siapa nih? Mas Hairan duluan deh, silahkan. Nanti langsung lanjut Mas Laude ya. Silakan Mas Hairan. Ya, ini udah nyala kan ya? Udah. Ngecek duluan. Silakan. Kalau saya, cerita itu obat untuk dua orang. Yang bercerita dan yang mendengarkan. Dan medianya literasi. Literasi membangun peradaban. Jadi dengan kita membaca, menghidupkan gerakan-gerakan menulis, membaca, aktivitas literasi, itu kita membangun peradaban ini. Kembali ke fondasi berpikir tadi bahwa bercerita itu menyembuhkan dua orang sekaligus. Wow. Si pencerita dan si pendengar. Menggerakkan. Kan kalau kita curhat sama teman, kitanya lega, dianya juga lega, gitu kan? Iya, benar. Itu benar sekali sih. Bayangkan itu dilakukan dalam tahap besar. Jadi bisa untuk memersatukan bangsa. Dari situ sudut pandangnya. Mas Laude, silahkan. Ya, kalau saya sih, literasi itu sebenarnya salah satu seni untuk mengasah jiwa ya. Dengan literasi, kita bisa membuat bagaimana kepekaan kita terhadap situasi sekitar, tidak hanya sekedar menambah wawasan, tapi juga berpengaruh terhadap kejiwaan kita. Dan dengan potensi itulah kita bisa melihat dunia lebih luas lagi, sesuatu yang kompleks, dan itu sangat baik buat kita, menurut saya gitu. Yes, karena biasanya menulis itu kan juga mengungkapkan kegelisahan dirinya penulis itu sendiri gitu ya, secara personal. Betul. Okay. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.